Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran fikih yang berjudul Adzan dan Iqamah. Simak baik-baik ya. Adzan dan Iqamah. Pengertian adzan. Tahukah kamu apa sih adzan itu? Ya, kalian pasti sering mendengarkan adzan di masjid. Apa sih pengertian adzan itu ya? Adzan adalah suara manusia sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Adzan juga berarti seruan untuk melaksanakan sholat. Adzan dikumandangkan bila telah masuk waktu sholat fardu yang 5 waktu serta sholat Jumat. Adapun iqamat adalah tanda sholat segera dimulai. Jadi adzan itu adalah tanda waktu sholat telah tiba. Ya, sedangkan iqamat itu adalah tanda sholat segera dimulai. Orang-orang yang beriman ketika dipanggil adzan, ia akan segera berwudu untuk sholat. Ya, jika kalian di rumah sudah mendengarkan adzan berkumandang, lalu langsung bergegas menuju ke tempat wudu untuk melaksanakan sholat. Jangan menunda-nunda, jangan menolak, tapi langsung bergegas ke tempat wudu untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, "Hei orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Maksudnya dari surat Al-Jumu'ah itu, apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Sementara setan bila adzan dikumandangkan, ia akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan tersebut. Demikianlah juga dengan orang-orang kafir. Firman Allah yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang itu sholat ya anak-anak ya, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Ya, jadi apabila sudah dikumandangkan adzan, malah tidak melaksanakan sholat, malah menghindar dari sholat. Suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, entahlah, masih asik main game. Ya, itu dijelaskan dari surat Al-Maidah. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah melalui mimpinya sahabat Abdullah bin Sa'id yang kemudian dikuatkan oleh wahyu kepada Rasulullah, di mana ketika itu ada usulan sahabat agar waktu sholat ditandai dengan lonceng, trompet, api, dan sebagainya. Namun Rasulullah menolaknya karena beliau tidak suka menyerupai amalan-amalan orang kafir. Nah, waktu itu ada sahabat Nabi Abdullah bin Sa'id menyuruh agar setiap akan sholat ditandai dengan lonceng, trompet, api dan sebagainya. Namun Rasulullah menolaknya karena semua itu menyerupai amalan-amalan orang-orang kafir.
Orang yang azan itu disebut muadzin. Apa? Orang yang azan itu disebut muadzin. Rasulullah mempunyai 2 orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah serta Abdullah Ummi Maktum. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang muadzin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya kelak di padang mahsyar. Artinya muadzin akan mendapat kebaikan yang banyak di akhirat kelak karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Adzan dan iqamat merupakan bagian dari syariat Islam, hukumnya fardu kifayah. Kalian sudah bisa azan belum? Sudah bisa iqamat belum? Mudah-mudahan sudah bisa ya nak ya. Nah, sifat-sifat muadzin ialah yang pertama, hendaknya seorang laki-laki yang memiliki suara nyaring dan keras hingga terdengar oleh orang lain. Ya, muadzin itu tidak boleh untuk perempuan, tapi khusus untuk laki-laki yang memiliki suara nyaring keras seperti Ustadz ya. Yang kedua, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Nah, yang ketiga, melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih. Fasih itu makhrajul hurufnya udah betul, hukum-hukum bacaannya udah betul ya. Yang keempat, tidak berlebihan dalam melantunkan azan, juga tidak tergesa-gesa saat menggunakannya. Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, yang tenang ya. Yang kelima, orang yang azan itu hendaknya juga bisa iqamat. Yang keenam, iqamat dimenangkan ketika imam sudah ada. Jadi kalau imamnya belum ada, belum boleh qomat. Yang ketujuh, menunda waktu iqamat beberapa saat untuk memberi kesempatan jamaah sholat sunnah atau agar jamaah kumpul lebih banyak, kecuali bila waktu sholat sangat pendek. Adzan dikumandangkan dari masjid agar setiap muslim laki-laki bersegera ke masjid untuk berjamaah. Berarti khusus laki-laki ya usia, perempuan tidak ya. Kalau perempuan dianjurkan di rumah ya. Dengan adanya adzan, setiap muslim dilatih untuk disiplin mengatur waktunya. Waktunya misalkan tempat waktu pada waktu sholat yang telah ditentukan. Terutama waktu untuk sholat. Orang yang lalai memenuhi seruan adzan berarti ia lalai juga dalam melaksanakan sholatnya. Allah mengancam orang yang lalai sholatnya dengan siksa neraka uwel, neraka yang paling dahsyat. Nah, demikianlah pelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.